dengan Ibrahim dari Kompas TV. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Pak Ada, seperti apa progres untuk hari ini? Ada beberapa skenario kan yang dilakukan, seperti membendung sungai. Seperti apa perkembangannya, Pak Ada? Baik, terima kasih Mas Ibrahim untuk pelaksanaan operasi SAR hari kelima ini. Kita menitik beratkan ke workset, ada lima workset yang kita titik beratkan, ditambah satu lagi dengan pembendungan sungai. Untuk yang workset sungai itu, yang pembendungan sungai itu, kita mengalihkan arus sungai yang lewat ke sungai yang mengarah ke sumur galian. Kita arahkan, kita pindahkan ke sungai arah tempat yang lain. Sedangkan untuk pemompaan masih tetap kita laksanakan dengan menambah hingga 25 pompa. Memang ada perubahan sedikit namun tidak terlalu signifikan, terutama di Sumur Bogor. Berapa berkurangnya kedalaman air yang saat ini menutup sumur, Pak Ada? Kira-kira? Sekitar 3,8 meter. Yang saat ini masih merendam sumur, berapa sisanya, Pak Ada? Sekitar 5 meter. 5 meter. Perlu berapa lama untuk bisa mengeringkan sumur dan aman bagi tim SAR untuk masuk ke dalamnya, Pak Ada? Baik, itu 5 meter itu untuk yang vertikal pertama. Sedangkan ke dalam sumur itu bisa sampai 60 meter. Jadi masih banyak pekerjaan. Jadi intinya niat kami itu tikungan pertama, kalau seandainya bisa kering, kita bisa observasi untuk melihat kondisi keadaan goa ataupun lubang-lubang galian tersebut setelah kena air itu dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Yang kita khawatirkan timbulnya longsoran-longsoran yang akan menutup mulut tambang tersebut. Oke, di vertikal pertama sampai kedalaman 5 meter airnya bagaimana? Apakah tim SAR sudah bisa sampai ke dasar vertikal pertama atau bagaimana, Pak Ada? Saya kira kita belum bisa mencapai untuk vertikal pertama karena air masih cukup tinggi dengan kondisi 5 meter tadi. Sedangkan kalau kita menggunakan peralatan selam juga dengan tempat yang sempit, itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan observasi, yang mana juga air dalam galian tersebut keruh. Jadi kita juga tidak bisa memonitor keadaan di dalam. Ya seperti sehari-hari sebelumnya juga kita cobakan dengan menggunakan kamera bawah air juga tidak bisa melihat yang jangkauan yang jauh dikarenakan air cukup keruh. Pak Ada, ini kan berkejaran dengan waktu, keluarga juga menanti kabar. Apa, Pak Ada, kira-kira opsi yang memungkinkan untuk bisa menemukan penambang yang terjebak ini, Pak Ada? Baik, kita juga evaluasi terus ya Mas ya, dengan unsur-unsur SAR gabungan. Setiap sore, setiap malam juga kita briefing bersama, evaluasi terus sama instansi terkait hal-hal mana yang bisa mempermudah ataupun cara yang terbaik untuk mengevakuasi korban. Tapi kalau untuk titik atau lokasi keberadaan para korban, itu terdeteksi atau juga masih dalam pencarian, Pak Ada, areanya? Kalau titik itu kan tidak menentu arahnya kemana, karena kita juga menanyakan dengan pegawai penambang itu sendiri, untuk posisi kemana arahnya juga mereka tidak paham, karena sudah cukup jauh jangkauannya, sehingga ya kami mempersulit kita juga untuk mencari lokasi atau tempat terakhir korban terjebak di dalam sumur tersebut. Baik, Pak Ada, tentu kami mengantarkan doa agar berjalan lancar proses evakuasi dan juga pencarian para korban yang terjebak hingga saat ini. Terima kasih, Pak Ada, dan selamat juga bertugas kembali bagi tim SAR dan juga kawan-kawan yang bertugas di lapangan. Terima kasih, Pak Ada. Amin, terima kasih doanya, Mas. Baik.